Kalau kamu hanya rakyat biasa di zaman Yunani kuno, maka besar kemungkinan hidupmu akan seperti ini. Selamat datang di simulasi liar. Yunani kuno bukanlah satu negara, tapi kumpulan polis, kota negara seperti Athena, Sparta, ataupun Korintos. Identitasmu bukan manusia di sini, tapi warga polis tertentu. Dan kalau polismu kalah perang, kamu bisa saja diperbudak, dibuang, atau dibunuh. Hidup di zaman ini tidak ada konsep hak asasi manusia, tidak ada pula hak hidup universal, seperti yang kita kenal sekarang. Dan demokrasi pun bukan untuk semua orang. Contohnya di kota Athena. Kota Athena sering disebut tempat lahirnya demokrasi, tapi itu hanya berlaku untuk laki-laki dewasa, merdeka, dan warga asli saja. Di era ini seorang perempuan, budak, ataupun pendatang, itu tidak akan dihitung sebagai manusia politik, yang artinya kalau kamu hanya rakyat biasa, maka suaramu hampir tidak didengar sama sekali. Dan bukan hanya itu, sebagai rakyat biasa di Yunani kuno, kamu akan menghabiskan hidupmu dengan bertani, berdagang, melaut, menjadi tukang, ataupun menjadi buruh. Tubuhmu mungkin saja kuat di sini, tapi cedera kecil sekalipun seperti gigi yang rusak, menu infeksi, atau penyakit kulit di zaman yang tidak ada dokter modern dan hanya mengandalkan ramuan dan doa saja, mati adalah hal yang biasa terjadi. Karena Yunani kuno adalah dunia yang selalu berperang, maka perang adalah rutinitas mereka. Kalau kamu laki-laki, hampir pasti kamu akan menjadi prajurit hoplite. Perang bukanlah hal yang sederhana. Perang adalah sekumpulan barisan yang rapat, penuh tombak, perisai, darah, dan tulang yang patah. Kalau kamu mati pada saat perang itu adalah sebagai bentuk penghormatan bagi dewa dan dianggap normal. Ngomong-ngomong soal Yunani, pasti tidak akan pernah jauh dari kata filsafat. Dan jika kamu hidup di zaman Yunani kuno dengan status hanya rakyat biasa, kamu sama sekali tidak akan pernah menjadi filsuf. Kenapa? Karena Socrates, Plato, Aristoteles, mereka bisa menjadi filsuf terkenal, yaitu dengan mempunyai privilege tersendiri, seperti akses ke pendidikan dan punya banyak waktu luang. Sedangkan kamu yang hanya rakyat biasa, kamu tidak akan punya banyak waktu untuk mempertanyakan tentang eksistensi atau semacamnya. Hidupmu terlalu sibuk dengan bertahan hidup. Filsafat itu lahir dari waktu luang, dan waktu luang adalah kemewahan. Maka dari itu menjadi bangsawan atau orang penting lainnya adalah akar utama untuk menjadi filsafat di zaman ini. Dan faktanya, perempuan di Yunani kuno hidupnya jauh lebih sempit. Di Athena, perempuan hampir tidak punya hak publik. Mereka tidak boleh ikut politik, tidak bebas keluar rumah, dan hidupnya dikontrol. Tapi di Sparta berbeda. Di Sparta, perempuan jauh lebih kuat dan lebih bebas. Namun tetap saja nilai mereka adalah melahirkan prajurit. Berbanding dengan era Mesir kuno, agama di Yunani kuno adalah agama yang bukan sekedar hanya ritual saja, tapi bagian dari realitas sehari-hari. Dewa-dewa Yunani bukanlah figur moral, tapi kekuatan alam yang temperamental, penyakit, gagal panen, badai, dan lain-lain. Semuanya dianggap ulah dewa. Kamu tidak akan bertanya, mengapa semua ini terjadi? Tetapi kamu akan bertanya, dewa mana yang marah kali ini? Dan satu hal yang tidak bisa kita lewati dari zaman Yunani ini adalah tentang perbudakan yang dianggap normal. Ini fakta pahit yang nyata. Yunani kuno berjalan di atas sistem budak. Siapapun bisa menjadi budak. Apalagi jika kamu kalah di perang, kalau tidak mati ya otomatis dijadikan budak. Hidupmu akan berakhir sebagai alat kerja tanpa identitas. Kesimpulannya, menjadi rakyat biasa di zaman Yunani kuno bukanlah tentang kehidupan filosofis dan kebijaksanaan, melainkan kehidupan yang keras, penuh perang, hierarkis, dan tidak adil. Peradaban ini melahirkan ide-ide besar, tapi sayangnya ide itu dibangun di atas penderitaan banyak orang. Dan satu hal terakhir, Yunani kuno memang terlihat indah dari buku sejarahnya, tetapi hidup di dalamnya adalah soal bertahan hidup dan bukan tentang berpikir bebas.